Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat takwa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja keutamaan Al-Quran, agar pada tahun ini kita lebih giat lagi mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Untuk itu pada hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang keutamaan Al-Quran yang akan saya bacakan dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasai' Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anna tilawatal Qur'anil 'azimi min afdhalil ibadati wa a'dhamil qurbati wa ajalit ta'ati wa fiha ajrun 'azimun wa thawabun karimun. Bahwasanya membaca Al-Quran yang mulia itu termasuk ibadah yang paling utama di antara berbagai ibadah, dan termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung di antara berbagai pendekatan diri, dan termasuk ketaatan yang paling mulia di antara berbagai aktivitas ketaatan. Dan di dalam aktivitas membaca Al-Quran itu mengandung ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Maka jika ada di antara kita yang ingin mendapatkan ganjaran yang besar dan pahala yang banyak, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling utama, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 dan 30. Sahabat takwa rahimakumullah. Pada bulan puasa ini banyak orang yang melakukan perniagaan. Tentunya ada yang untung dan juga ada yang rugi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin suatu perniagaan yang tidak akan merugi, yaitu perniagaan yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Insya Allah semua itu akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salamu man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan.
dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi berdasarkan hadis Nabi barusan bahwasanya setiap satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Wa qala alaihi salamu yaqulullahu ta'ala man syagalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang menyibukkan diri berzikir kepadaku dan membaca kitabku, kemudian dia lupa berdoa kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Dan keutamaan firman Allah Ta'ala atas perkataan yang lain adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi berdasarkan hadis ini adalah keutamaan orang-orang yang selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Andaikan mereka lupa berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya berdoa saja. Wa qala alaihi salamu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan Nabi SAW bersabda, kalian bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi sahabat taqwa rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, maka perbanyaklah membaca Al-Quran ketika masih di dunia. Wa qala Aliun karamallahu wajhah man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Dan telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapa orang yang membaca Al-Quran saat ia sedang berdiri di dalam keadaan sholat, maka adalah baginya untuk setiap huruf yang ia baca berupa 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran saat ia dalam posisi duduk di dalam sholat, maka adalah baginya untuk setiap huruf yang dia baca memperoleh 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran di luar sholat dan ia dalam kondisi memiliki wudu, maka adalah baginya untuk setiap huruf yang dibacanya berupa 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran dan ia dalam kondisi tidak berwudu, maka adalah baginya untuk setiap huruf yang dia baca berupa 10 kebaikan. Sahabat taqwa rahimakumullah, marilah di bulan suci ini kita lebih memotivasi diri kita agar lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.